صلوات الله ربي وسلام عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور أمور التي محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita pertama-tama memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Tayyib. Soal. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau ngacung duluan? Meroja yang kemarin. Ngacung duluan. Ada yang berani? Gampang soalnya. Yang kemarin sudah kita lewati. Ayo, Dut, kamu dulu ya. Masmu Ibnu Lahiyah. Tuh, ketawa. Ayo, yang ketawa itu. Abdullah siapa? Abdullah Ibnu Lahiyah, selesai. Tayyib, labas, ahsant. Ya, diketawai kamu. Abdullah Ibnu Lahiyah Al-Hadrami. Kalau Al-Hadrami dari mana? India apa Pakistan? Mana Hadramut itu? Hadramut mana? Yaman mana? Yaman Sari, Tegal apa? Al-Hadrami itu orang Yaman ya. Naam. Tayyib. Bagaimana kedudukan Abdullah bin Lahiyah hadisnya? Endak. Kedudukan hadisnya bagaimana? Tuh, nasi tahu apa nasi tempe? Mana Arifin? Hilang. Andaman. Nah ini kedudukannya hadisnya Abdullah bin Lahiyah bagaimana? Sahih, dhaif, maudhu', la asla lahu?
Apa sebab dhaifnya? Aywa ahsanta. Naam, ya, Abdullah bin Lahi'ah hadisnya ketika maktabahnya belum terbakar, hadisnya sahih. Ya, ketika maktabahnya, perpustakaannya belum terbakar, dia hadisnya sahih karena kejiwaannya belum goncang. Tapi setelah maktabahnya terbakar, jiwanya goncang atau yang disebut dengan istilah ikhtalat. Ikhtalat fi akhir umrih. Ya. Berubah kejiwaannya, goncang. Kalau seorang perawi hadis ketika dia sudah goncang kejiwaannya, maka hadisnya tidak disahihkan oleh para ulama. Tapi hebatnya para a'immatus ulama-ulama yang ikhtalat fi akhir umri ini, mereka walaupun sudah tergoncang jiwanya, tapi masih bisa memberikan nasihat kepada yang waras. Ya. Naam, salah seorang a'imma yang dia ikhtalat fi akhir umri, datang salah seorang penuntut ilmu atau ahlul hadis ke rumahnya, ya saya lupa namanya. Dia ingin bertanya tentang sebuah hadis. Baru masuk ke dalam rumahnya, lalu dia ditanya oleh sahibul bait yang dia ini sudah ikhtalat fi akhir umri. Ish khabaruk, bagaimana kabarmu? Lama kita tidak pernah berjumpa. Kemudian dia memberikan nasihat kepada tamunya, iti Hammad ibnu Zaid. Datangilah Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid salah seorang a'immah ahlul hadis. Thumma qaidu bil qaid. Datangilah Hammad ibnu Zaid, ambillah ilmu darinya, catat dan catatlah ilmu dari Hammad ibnu Zaid, katanya. Ya. Naam, dia memberikan nasihat kepada yang masih sehat untuk dia mencatat ilmu dari Hammad ibnu Zaid. Naam, padahal dia, ulama ini, kondisi kejiwaannya sudah goncang, ikhtalat fi akhir umri rahmatullahi alaih. Naam, faedah yang lainnya di dalam kitab Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama, karya seorang muasir di zaman kita, Abdul Fattah Abu Ghuddah, Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama, pentingnya waktu di kalangan para ulama. Walaupun sang penulis fihi kalam, akan tetapi dia banyak menukil dari kisah-kisahnya para a'immatus salaf dan kisahnya sahih. Naam, disebutkan dari Musa ibnu Ismail at-Tabuzaki, qala law qultu anna Hammad ibnu Salama lam yadhaq la sadaqtu. Ya, dari Musa ibnu Ismail at-Tabuzaki, kalau seandainya dikatakan kepadaku bahwasannya Hammad ibnu Salama, ya, Hammad ibnu Salama, ada Hammad ibnu Salama, ada Hammad ibnu Zaid, keduanya a'immah ahlul hadis. Lau qultu anna Hammad ibnu Salama lam yadhaq la sadaqtu. Kalau seandainya dikatakan kepadaku bahwasannya Hammad ibnu Salama dia tidak pernah tertawa, maka aku percaya. Naam. Qala kana rahimahullahu ta'ala imma yuhaddith wa imma yaktub wa imma yusabbih atau yusalli. Dikatakan bahwasanya dahulu Hammad ibnu Salamah, dia kalau dia tidak memberikan riwayat hadis, mengajarkan hadis, kalau tidak dia menulis, kalau enggak dia bertasbih, berzikir kepada Allah atau salat. Ya. Wa kana wa mata Hammad ibnu Salamah rahmatullahi alaihi wa huwa yusalli. Kemudian kata perawi yang lainnya, dan Hammad ibnu Salamah dia meninggal dalam keadaan dia salat. Ya. Naam, rahmatullahi alaihi. Jadi yang bisa kita ambil manfaat dari kisahnya Hammad ibnu Salamah,
yaitu tentang qimatuz zaman, pentingnya sebuah waktu di kalangan para a'immatus salaf. Naam, mereka tidak mau, la yuridu yudayyi'u awqatahum, mereka tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia dengan qila wa qala, ya, duduk-duduk ngegosip, ya, dan lain sebagainya. Dan para a'immatus salaf, para a'immatul hadis dan para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, ya, mereka sangat memperhatikan waktu. Yahtammuna bi awqatihim, mereka sangat memperhatikan waktu mereka, tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Sampai disebutkan dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, ada kisahnya salah seorang a'immah ahlul hadis yang dia tidak ingin terbuang waktunya sia-sia. Ketika dia masuk ke kamar kecil, ketika dia buang hajat, dia memerintahkan kepada salah seorang muridnya untuk membacakan riwayat hadis. Qala haddatsana fulan an 'allan, ya. Naam, muridnya dari balik kamar mandi atau toilet membacakan riwayat hadis, gurunya dalam kamar mandi sedang buang hajat, karena tidak mau terbuang sia-sia waktunya, ya. Kemudian dalam kisah yang lainnya disebutkan bahwasanya ada di antara mereka a'immatus salaf yang dia tidak mau terbuang waktunya karena sekedar untuk makan. Naam, makan, mereka tidak mau diganggu dengan makan. Disebutkan bahwasanya ketika dia sibuk mencatat, ya, membaca dan menulis beberapa riwayat hadis sampai tengah malam, ya, tentunya terpotong dengan kegiatan salat. Sampai di tengah malam putrinya mendatangkan atau menghadirkan sebuah makan malam kepada ayahnya. Kemudian sang ayah karena dia sedang asyik menulis dan membaca, makanan tidak disentuh oleh ayahnya. Sampai beberapa saat dilihat makanan masih utuh, maka oleh putrinya ayahnya disuapi, ya, sampai selesai. Kemudian setelah selesai, selang beberapa lama, sang ayah bertanya kepada putrinya, mana makan malam kok tidak dihidangkan? Kata putrinya, tadi udah disuapin, ya, udah habis. Naam. Dan ada di antara mereka yang tidak mau terbuang waktunya dengan makan, karena makan ini butuh waktu, ya. Makan ini butuh waktu, paling enggak 10, 15 menit, 20 menit, 30 menit, ada yang sejam sambil ngopi-ngopi, ya. Bisa waktunya berjam-jam. Naam. Di negara Arab itu ada namanya rotinya itu roti keras, dari bur, dari gandum. Rotinya itu keras, kalau udah kering, dingin, keras, dan itu di Yaman banyak. Mereka tidak mau terbuang waktunya sia-sia. Roti itu dihancurkan, ya, ditumbuk, dihancurkan, dimasukkan ke dalam air, ya, dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum. Enggak sampai 1 menit selesai. Naam, mereka tidak mau menyia-nyiakan waktunya dengan sekedar untuk makan-makan. Taib. Oleh karenanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya waktu ini di kalangan para ulama dan para talabatul ilm, waktu sangat berharga. Jangan kita sia-siakan waktu kita. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في كتابه المسمى أو يسمى عقيدة أهل السنة والجماعة, karya Syekh bin Utsaimin yang diberi judul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kutaib, ya, kitab kecil, ya, tapi insyaallah manfaatnya sangat banyak dan luar biasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa nu'minu bimalaikatillahi ta'ala wa annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun. Bab berikutnya
Faslun, kata Syekh bin Utsaimin, wa nu'minu bimalaikatillahi ta'ala wa annahum, dan kita beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Sesungguhnya mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan ke-27, ibadun mukramun. Mereka adalah makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka atau makhluk Allah yang disebut dengan malaikat ini adalah makhluk yang mulia, tugasnya mulia. Allah menciptakan malaikat, tugasnya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat ditugaskan oleh Allah hanya untuk beribadah. Ada segerombolan malaikat berbondong-bondong setiap hari masuk ke dalam arsy-Nya Allah. Tugasnya hanya untuk sujud kepada Allah. Ya, setelah itu keluar, ganti lagi masuk gelombang berikutnya. Naam. Yang memikul arsy-Nya Allah malaikat. Semuanya malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ibadul mukramun, ya, dari hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat ini senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendahulukan ucapan mereka, tapi mereka senantiasa menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu ta'ala faqamu bi'ibadatihi wa inqadu li ta'atihi. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala khusus menciptakan para malaikat, tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Ya. Subhanallah. Ini satu bentuk kemuliaan dari makhluk yang bernama malaikat, yang mana Allah menciptakan mereka, tugasnya mereka hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah. Naam. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Dalam surat Al-Anbiya juga disebutkan ayat 19-20. Ya. Kata Syekh bin Utsaimin, mereka diciptakan oleh Allah, tugasnya mereka menegakkan ibadah kepada Allah dan mereka hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak spesifikasi seperti malaikat yang dikhususkan hanya beribadah kepada Allah. Kalau yang namanya manusia dan jin ini masih banyak berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, bahkan ada yang kufur kepada Allah. Tapi kalau malaikat semuanya beriman kepada Allah dan mereka hanya menegakkan ketaatan beribadah kepada Allah, tidak pernah membantah Allah. Mereka siang dan malam bertasbih kepada Allah. Ya, mereka tidak pernah congkak, tidak pernah sombong, tidak pernah merendahkan makhluk yang lainnya. Tugas mereka hanya beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Tugas mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya. Naam. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Khusus Allah menciptakan malaikat, tugasnya hanya untuk beribadah. Naam. Makanya kita tidak bisa yang namanya manusia ini tidak bisa menyamai imannya seperti imannya para malaikat, berbeda. Imannya malaikat sempurna karena mereka khusus diciptakan oleh Allah. Mereka beriman dan beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah saja. Sedangkan manusia dan jin, walaupun disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepadaku. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, sesungguhnya tugas pokok diciptakannya jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Naam. Tapi yang namanya makhluk yang bernama jin dan manusia ini ternyata mereka adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika diberikan amanat oleh Allah untuk mengemban, Allah ketika hendak menurunkan Al-Quran, Allah turunkan kepada gunung. Gunung tidak mau terima amanat ini karena berat. Ya. Naam. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, manusia menerima. Ya. Naam. Jadi alhasil ternyata manusia ini, manusia dan jin, mereka melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Padahal Allah sudah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan jin terlebih dahulu baru manusia? Karena penciptaannya jin terlebih dahulu baru manusia. Ya. Naam, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka aku perintahkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sesungguhnya wazifa, tugas pokok keseharian makhluk yang bernama manusia dan jin ini sesungguhnya beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya, prakteknya bahwasanya ternyata manusia dan jin ini mereka banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, "Aila amaruhum biibadati wala lihtiyaji ilaihim." Tidaklah aku perintahkan mereka beribadah kepadaku bukan berarti aku ini butuh kepada mereka, kata Allah. Allah enggak butuh kepada makhluknya, Allah enggak butuh kepada jin, Allah enggak butuh kepada seluruh makhluknya, manusia. Ya. Tapi kita sebagai makhluk Allah, kita yang butuh kepada Allah, kita butuh dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, kita butuh pahala Allah, kita butuh surga Allah. Ya. Naam, tapi manusia ini tempat melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malaikat yang kata Syekh bin Utsaimin, khalaqahumullahu ta'ala faqamu bi'ibadatihi wa inqadu li ta'atihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, tugas pokok mereka ini hanya bangkit menegakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah saja. Mereka enggak punya tugas yang lainnya, mereka hanya tugasnya beribadah kepada Allah. Naam. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Mereka malaikat, ya, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Manusia, malaikat itu adalah makhluk yang mulia yang tidak pernah merendahkan makhluk yang lainnya. Ya. Mereka tugasnya yaitu bertasbih mensucikan Allah siang dan malam. Naam. Jadi nikmat makhluk yang bernama malaikat ini diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu mereka hanya tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin, hijabuhum Allah anna fala narahum wa rubbama kashafahum li ba'd ibadihi. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi. Allah memberikan semacam hijab, malaikat ini enggak bisa nampak, enggak bisa dilihat oleh manusia. Akan tetapi kadangkala malaikat ini bisa dilihat. Ya. Seperti Jibril alaihissalatu wassalam, Jibril pernah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi wujudnya wujud manusia. Ya. Dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan
bahwasanya ada seorang musafir yang tidak dikenal oleh para sahabat ketika itu, ya. Bajunya putih bersih. Tidak nampak orang ini sebagai seorang musafir. Bajunya putih bersih, tidak ada lusuh bajunya, ya. Dan kami para sahabat tidak ada yang mengenal siapa orang ini. Wala na'rifu minna ahadun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami enggak kenal orang ini. Tiba-tiba datang menghadap Rasulullah. Dan tidak tampak sama sekali ini orang sebagai seorang musafir karena bajunya putih bersih, tidak lusuh. Tiba-tiba dia duduk menyandarkan lututnya dengan lututnya Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang beberapa perkara. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anis sa'ah, akhbirni 'anil ihsan, wa akhbirni 'anis sa'ah. Ya. Jibril berwujud manusia datang kepada Rasulullah SAW. Naam. Jibril bertanya tentang beberapa pertanyaan. Beritahukanlah, ceritakanlah kepadaku tentang apa itu yang dimaksud dengan Islam. Ya. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan ihsan, dan beritahukanlah, ceritakanlah kepadaku yaitu kapan hari kiamat itu akan tiba. Kata Rasulullah, yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Lalu Jibril mengatakan, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah bertanya, Jibril pergi, ya, hilang entah kemana. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapakah tadi yang bertanya? Kata Umar bin Khattab, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia tadi Jibril yang datang. Ya, Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang perkara agama kalian. Dalam hal ini Jibril datang berwujud sebagai wujud manusia. Karena sifat atau bentuk malaikat itu berbeda-beda. Ya, Jibril itu disebutkan wujud aslinya Jibril memiliki sayap. Ya, ada sayapnya, ada beberapa riwayat hadis. Adapun malaikat yang meminggul, yang membawa arsy-Nya Allah, itu antara telinga, ujung telinga bawahnya dengan pundaknya itu setinggi langit dan bumi. Itu yang meminggul, yang membawa arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya mereka beda-beda, sesuai dengan tugasnya. Naam. Kata Syekh bin Utsaimin bahwasannya malaikat ini tidak bisa dilihat oleh mata. Allah memberikan hijab, enggak bisa nampak oleh mata manusia. Akan tetapi kadangkala Jibril, kadangkala sebagian malaikat di antaranya Jibril atau Rasulullah melihat Jibril dalam wujud manusia. Naam. Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali. Ya. Yang tadi hadisnya Umar bin Khattab berwujud manusia, kemudian setiap bulan Ramadan Jibril turun kepada Nabi Muhammad untuk memurajaah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan Rasulullah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan ketika Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an tentang kisahnya Nabi Ibrahim bersama umatnya dan Nabi Isa bersama umatnya, yang menyebabkan Rasulullah menangis terus-menerus. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi. Ya Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, tanyakan kepada dia kenapa dia menangis terus. Katakan bahwasannya Rabbnya Allah itu lebih mengetahui tentang keadaan umatnya. Naam, kemudian Jibril alaihissalatu wassalam dia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, lima yubkika?" Wahai Muhammad, kenapa engkau menangis?
Wa rabbukum a'lamu bihim. Sesungguhnya Rabbmu itu lebih mengetahui tentang keadaan umatmu. Ya. Rasulullah membaca ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau mengadab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha bijaksana. Rasulullah membaca dua ayat ini, beliau menangis. Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, lima yubkika?" Wahai Muhammad, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya Rabbmu Allah itu lebih mengetahui tentang keadaan umatmu daripada dirimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ummati, ummati." Umatku, umatku, kata Rasulullah. Ya. Turun setiap bulan Ramadan, turun berwujud manusia di hadisnya Umar bin Khattab. Dalam riwayat hadis Tirmidzi yang tadi, beliau turun kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah karena beliau menangis. Dan dalam yang saya ingat dalam hadis yang lainnya, ketika di mana hari hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau masih ingin hidup di dunia atau hendak diangkat kepada Allah? Jibril meminta izin. Kata Jibril, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku datang bersama malaikatul maut. Malaikatul maut sedang menunggu di luar. Ya. Apakah engkau izinkan malaikatul maut masuk untuk mencabut nyawamu, atau engkau masih ingin hidup di dunia ini, atau engkau hendak menuju Allah, ila rafiqil a'la?" Kata Rasulullah, bal rafiqil a'la, bal rafiqil a'la. Naam, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memanggil malaikatul maut ketika itu. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi li 600 janah qad saddal ufuq. Rasulullah pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Di sini disebutkan Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril, yang mana beliau Jibril ini memiliki 700 sayap, yang sayapnya menutup sampai langit. Ya. Wujud aslinya Jibril memiliki 700 sayap dan sayapnya sampai ke atas langit. Yasuddul ufuq. Tidak bisa terbayangkan betapa besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Naam. Dalam hadis yang lainnya, ketika para talabatul ilm yang mereka duduk di masjid, ya, mereka berkumpul di masjid, mereka menuntut ilmu agama, disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat turun dan mengayomkan sayapnya. Ridhan bima yasna, malaikat ridha dengan apa yang dikerjakan oleh para talabatul ilm, diayomi oleh sayapnya malaikat. Jadi kita dan para talabatul ilm yang mereka duduk di masjid dalam rangka untuk talabul ilm, malaikat turun ikut bermajlis dan mengayomkan sayapnya, dan malaikat mendoakan orang-orang yang duduk di masjid untuk talabul ilm. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya. Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Naam. Didoakan oleh malaikat, yaitu talabatul ilm atau orang-orang menuntut ilmu agama, mereka duduk di masjid, malaikat mengayomi sayapnya. Ini menunjukkan malaikat memiliki sayap. Dan Jibril pernah turun kepada Rasulullah dengan wujud aslinya, dan Jibril memiliki 600, bukan 700 ya, 600 sayap, yang sayapnya ini sampai menjulang, yasuddul ufuk, menutupi langit. Ya.
menutupi langit sayapnya Jibril. Naam. Wa tamathala Jibril li Maryam basharan sawiyya. Jibril juga pernah turun kepada Maryam, ya, mengajak berdialog kepada Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu as-sahaba bi surati rajulin la ya'rifu wa la yara alaihi atharu safar. Syadidu bayadul thiyab, syadidu sawadus sya'ar. Tadi sudah saya sebutkan, Jibril juga pernah turun datang kepada Nabi Muhammad berwujud manusia, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, tidak nampak dia seorang musafir. Ya. Tidak nampak dia sebagai seorang musafir. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فاخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. Jibril pernah turun sebagai wujud manusia kepada Rasulullah di tengah-tengah para sahabatnya. Ya. Bukan Jibril dia turun berdua bersama Rasulullah, tapi ketika itu Jibril turun berwujud manusia di tengah-tengah para sahabat di dalam masjid. Jibril datang kepada Rasulullah, dia kemudian duduk, dia menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan memegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya tentang beberapa perkara. Setelah Jibril pergi, Rasulullah memberitahu kepada para sahabat. Ya, di antaranya Umar bin Khattab. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu Jibril." Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Ya. Qala wa nu'minu bi anna lil malaika a'malan kallafu biha. Dan kita beriman bahwasannya malaikat ini diberikan oleh Allah pekerjaan tugasnya, ya, dibebankan oleh Allah, dia cuman beramal suatu perkara amalan. Faminhum Jibril al-muwakkil bil wahyi, ya, yunazzilu bihi min indillahi ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rasulih. Jadi para malaikat ini, ya, itu memiliki tugas masing-masing, punya pekerjaan masing-masing, punya amalan masing-masing. Di antaranya malaikat Jibril, tugas pokok malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril tugas pokoknya adalah menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Allah. Allah turunkan wahyunya melalui malaikat Jibril yang ditujukan kepada para nabinya dan kepada para rasulnya, ya. Ditujukan kepada para nabi dan para rasulnya. Di antaranya para tugas dari para malaikat, di antaranya Mikail al-muwakkil bil matar wan nabat. Ya. Ada malaikat yang diberi nama Mikail, yang diberikan tugas oleh Allah, tugasnya untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa minhum Israfil al-muwakkil bin nafkh fi as-sur hina as-sa'aqa wan nushur. Dan ada di antara tugasnya para malaikat itu yang diberi nama Israfil alaihissalatu wassalam, yang tugasnya itu diberikan tugas oleh Allah, ya, tugasnya untuk meniupkan sangkakala dan membangkitkan manusia ketika di yaumil qiyamah dengan tiupan yang kedua.
Naam. Wa minhum malakul maut. Wa minhum malakul maut al-muwakkal biqabdil arwah 'inda al-maut. Dan di antara tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa yang diberikan nama oleh Allah, malaikatul maut. Ya, kalau orang awam bilangnya apa? Penyabut nyawa? Israfil apa? Israel. Enggak ada ya. Penyabut nyawa bukan Israel tapi malaikatul maut namanya. Malaikatul maut diberikan tugas oleh Allah, tugasnya hanya mencabut nyawa. Ya. Tugasnya hanya mencabut nyawa. Wa minhum malakul al-jabal atau al-jibal al-muwakkil biha. Ada malaikat yang ditugaskan untuk gunung. Ya, subhanallah. Wa minhum malak khazinun nar, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Wa minhum malaika muwakkaluna bil ajinna fil arham. Ya, subhanallah. Kata Syekh bin Utsaimin, ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tugasnya yaitu menjaga rahimnya para ibu, menjaga kandungan. Rahimnya para ibu ini dijaga oleh para malaikat. Ya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga rahimnya seorang ibu. Jadi ternyata banyak tugasnya malaikat ini. Tugasnya malaikat ini banyak. Naam. Mungkin sebagian kita baru tahu bahwasanya ternyata ada malaikat yang ditugaskan di rahim seorang ibu untuk menjaga janin. Ketika seorang istri, seorang ibu yang dia sedang mengandung, ya, itu di dalam perutnya dijaga oleh malaikat yang tugasnya hanya menjaga janin. Ya. Naam. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada seorang wanita yang hamil, dia jatuh, ternyata kandungannya masih kuat. Ya. Kadang jatuh keguguran. Kadang ada yang jatuh berkali-kali enggak keguguran. Banyak yang tidak tahu, dan mungkin fa insyaallah silakan antum yang punya istri tanyakan kepada para dokter-dokter kandungan, ya. Ada enggak dokter yang mengatakan ibu ini kandungannya dijaga oleh malaikat? Enggak ada. Enggak ada yang tahu dokter kandungan. Nah, ternyata di dalam kandungan perut seorang ibu itu dijaga oleh malaikat. Ya. Naam, wa akharuna muwakkaluna bihifdzi bani Adam wa akharuna muwakkaluna bikitabati a'malihim likulli syakhsin malakan. Dan ada malaikat-malaikat yang lainnya yang tugasnya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga Bani Adam. Ada di antara mereka yang tugasnya mencatat amalan baik dan buruk manusia. Ya. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dalam surat Qaf ayat yang ke-17-18. Bahwasannya dari kanan dan kirinya manusia ini dijaga, ya. Tidaklah keluar perkataan dan perbuatan dari manusia melainkan dicatat oleh malaikat raqib wa atid. Ya. Wa akharuna muwakkaluna bisu'alil mayyit ba'da al-intihai min taslimihi ila mathwahu. Ya'tihi malakani yus'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi.
Dan ketika manusia meninggal dunia, ada dua malaikat yang akan masuk ke dalam kuburannya, ke liang lahatnya, akan bertanya kepada sang mayit tentang 3 pertanyaan. Tentang siapakah Rabbnya, tentang apa agamanya, dan siapakah orang yang pernah diutus di tengah-tengah mereka. Enggak tanggung-tanggung, satu mayit dikeroyok oleh 2 malaikat. Sehingga dalam hadis disebutkan, Rasulullah ketika selesai mengubur jenazah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al." Mohonkanlah ampunan kepada saudaramu ini, mohonkanlah, doakanlah ketetapan hati, karena sebentar lagi, sekarang dia akan ditanya oleh malaikat, kata Rasulullah. Ya, ternyata malaikat ini banyak, tugasnya juga banyak. Naam, tayyib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih ada waktu. Ya, langsung 3 menit lagi. Tanggung. Qala wa amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu man yasha'. Naam, 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada sang mayit, bertanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Ternyata 3 pertanyaan ini tidak semua orang, tidak semua mayit bisa menjawab. Ya, tidak semua mayit bisa menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hanya Allah yang bisa memberikan ketetapan hati kepada sang mayit atau seorang hamba. Bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan berikan ketetapan hati, ya, kepada sehambanya yang tidak semua diberikan oleh Allah, dan tidak semua bisa menjawab, ya, di dalam dunia ini ataupun di yaumil qiyamah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu man yasha'. Orang yang sesat akan disesatkan oleh Allah, dan Allah Maha berkehendak atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul malaika al-muwakkaluna bi ahlil jannah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga ahlul jannah. Ya, sudah masuk surga dijaga lagi oleh malaikat. Naam, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yang mana mereka ini masuk dari seluruh pintu surga yang ada. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, diberikan salam, ya, selamat kepada kalian yang sudah masuk surga. Bima sabartum, atas kesabaran kalian beribadah kepada Allah di dunia. Ya, fa ni'ma 'uqbad dar. Dan inilah kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada kalian, surganya, ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan ke-24. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-baita al-ma'mur fi as-sama'i yadkhuluhu fi riwayatin yusalli fihi kulli yawmin 70,000 malak thumma la ya'uduna ilaihi akhar ma 'alaihim. Di atas langit, apa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur, yang mana ada sejumlah malaikat 70,000, 70,000 malaikat, yang malaikat ini masuk ke dalam Baitul Ma'mur, yang tugasnya hanya untuk beribadah sujud kepada Allah. 70,000 malaikat ini masuk, keluar, tidak kembali lagi, masuk lagi 70,000 lagi. Tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jumlah mereka 70,000. Naam. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini dari akhir pembahasan bab tentang malaikat yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.